Apa yang terbayang di pikiran kalian ketika gue ucapin kata miskin? Kehidupan susah, melarat, hidup serba kekurangan, sengsara, kelaparan, kehausan, gembel. Ya, gue yakin kita semua, lu yang nonton video ini tidak menginginkan kehidupan lu jatuh dalam kubangan kemiskinan. Sehingga banyak alternatif yang dijadikan instrumen agar jauh dari kata miskin. Judi online, open BO, dengan harapan keluar dari kubangan kemiskinan. Ada yang tidak tidur semalaman karena harus lembur bekerja. Ada yang berangkat pagi, pulang pagi lagi. Ada yang bekerja bertaruh nyawa. Semua yang gua sebutin tadi, usaha yang dilakukan orang-orang untuk menjauhkan dari kata miskin. Di video ini gua bukan membahas cara untuk jadi orang kaya, tidak. Sebab gua juga masih miskin. Tapi di video ini gua akan ajak lo semua yang menonton video ini untuk berpikir, menanyakan kembali kenapa masih ada orang miskin di muka bumi ini. Bukan apa-apa dari sekian banyak yang bekerja keras, tidak tidur, bekerja mempertaruhkan nyawa. Kenapa hanya sebagian kecil dari penduduk di muka bumi yang bisa kaya? Kenapa? Fenomena kemiskinan ini kita lihat pakai kacamata teori fungsionalisme struktural. Teori ini memiliki satu perspektif yang biasa disebut perspektif holistik. Apa itu perspektif holistik? Teori ini mengasumsikan atau menyamakan, mengibaratkan masyarakat itu seakan-akan organisme makhluk hidup. Berarti memiliki organ-organ tubuh yang memiliki fungsinya sendiri-sendiri dan masing-masing bekerja sama dengan organ tubuh yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Misal organisme itu kita asumsikan manusia. Manusia punya tangan, punya kaki. Masing-masing organisme itu memiliki fungsinya yang berbeda. Tapi ada hal tertentu, tangan dan kaki harus bekerja sama untuk yang tidak bisa dilakukan tangan atau kaki saja. Tangan hanya bisa menjangkau benda misalnya jika dia dekat, maka dibutuhkan kaki untuk berjalan untuk mendekati benda itu. Masyarakat persis seperti organisme tubuh. Masyarakat memiliki komponen-komponen, bagian-bagian, bisa struktur sosial, kelompok-kelompok sosial yang memiliki fungsinya sendiri-sendiri dalam masyarakat. Saling bekerja sama dengan bagian yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kita contohkan misalnya universitas. Bagaimana bisa universitas berjalan tanpa ada bagian-bagian yang saling bekerja sama satu sama lain? Membutuhkan bagian-bagian yang akan memainkan fungsi-fungsi dan fungsi-fungsi itu bekerja sama dengan bagian yang lain. Jadi misalnya harus ada rektor yang memimpin universitas itu, ada dekan, ada ketua prodi, ada dosen, dan ada mahasiswa. Ya, kalau nggak ada mahasiswa, bubar itu universitas. Siapa yang diajar coba? Semua komponen-komponen itu harus bekerja sama, memainkan fungsi masing-masing. Dan fungsi itu saling berhubungan dengan komponen yang lain sehingga universitas itu bisa berjalan dengan efektif. Jadi menariknya teori ini tentang konsep fungsi. Fungsi itu dalam teori ini adalah sumbangan-sumbangan yang diberikan setiap komponen dalam masyarakat. Komponen itu bisa apapun, kelas sosial, struktur sosial, nilai, kelompok sosial, tradisi, profesi, jabatan, dan lain-lain. Setiap bagian-bagian itu akan menyumbangkan sesuatu yang positif demi keberlangsungan masyarakat. Itu yang disebut fungsi dalam teori. Setiap bagian dalam masyarakat pada dasarnya fungsional terhadap yang lain selama dia memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Maka komponen itu masih tetap eksis dalam masyarakat. Tetapi apabila satu komponen dalam masyarakat tidak lagi memainkan fungsinya, maka menurut teori ini, komponen itu dengan sendirinya akan hilang. Sehingga dalam kasus kemiskinan misalnya,
Kenapa dia tidak hilang? Karena dia memiliki fungsi. Kemiskinan berguna dalam masyarakat. Ya, kemiskinan menyediakan tenaga kerja pada bagian-bagian yang kerja tidak semua orang mau. Misal pembantu rumah tangga. Mana mau orang kaya jadi pembantu rumah tangga? Misal tukang sapu jalanan. Atau pekerjaan-pekerjaan kasar yang tidak banyak orang yang bersedia melakukan. Kecuali orang-orang yang secara ekonomi di bawah, pemulung. Mana mau orang kaya jadi pemulung? Ada sih, tapi orang kaya yang menyamar buat konten gembel. Artinya apa? Kemiskinan diperlukan dalam masyarakat. Kalau semua orang kaya, siapa mau jadi asisten rumah tangga? Jadi teori ini menganggap kemiskinan itu dalam kondisi tertentu dia dibutuhkan. Oleh karena itu, kemiskinan tidak perlu dihilangkan, kata teori ini. Jadi buat yang masih miskin seperti saya, masih gembel, jangan bersedih hati karena kita berfungsi dalam masyarakat.